Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Deli Serdang ingin melakukan praktek coaching, dan saya sendiri Riri Anggi Andika yang menjadi observer dan rekan saya Andi Andrianto yang akan menjadi coach, dan Pak Adrin akan menjadi coachingnya. Dan selamat menyaksikan dan semoga kegiatan kami ini bermanfaat. Terima kasih. Oke Pak Andi, selamat pagi Pak Andi. Pagi Bu. Apa kabar Pak Andi? Alhamdulillah sehat. Nah, kali ini kita kegiatan ini akan mengadakan coaching ya nanti Pak Andi ya. Iya. Nah, sebelum kita melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya ajukan pertanyaan kepada Pak Andi. Ya. Yang pertama yaitu bagaimana rubrik penilaian pada saat Bapak akan melakukan coaching? Oke, rubrik penilaian yang saya gunakan adalah menggunakan alur Tirta, gitu Bu. Oke, kira-kira Pak, kompetensi coaching apa saja yang ingin Bapak kembangkan? Oke, kompetensi yang ada selama ini yaitu present, kemudian menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, nah dari ketiga kompetensi coaching, kompetensi apa yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Baik, yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi di mana saya menjadi pendengar yang aktif. Oke, baik. Nah, yang terakhir ini ya Pak ya, dari kompetensi tersebut yang secara spesifik ini, yang ingin Bapak kembangkan, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Oke, pertama indikator yang saya gunakan yaitu dalam kegiatan ini yaitu saya sebagai coach, yaitu saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh coach. Yang kedua, saat saya mendengarkan, saya tidak bersifat atau berusaha menghakimi apa yang dikatakan atau permasalahan yang dialami oleh coach. Jadi pada akhirnya nanti diharapkan coach bisa menemukan sendiri solusinya dari permasalahan yang diberikannya. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Silakan Bapak melakukan coachingnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Ya. Ya Pak, izin Pak, bisa saya mau sedikit yang mau saya ceritakan Pak. Oh iya Pak Adrin, silakan duduk Pak. Ada apa itu Pak? Terima kasih Pak. Begini Pak, saya kan mengajar di kelas 5. Iya Pak. Kemudian ada masalah yang saya temui ini Pak 3 bulan terakhir. Masalahnya ada 3 orang siswa Pak di kelas saya itu yang malas mengerjakan tugas gitu. Jadi setelah saya perhatikan 3 bulan ini sepertinya mereka tidak mau mengerjakan tugas di sekolah. Setiap tugas itu baik itu PR ataupun tugas-tugas harian yang saya berikan ketika di sekolah Pak. Itu kira-kira masalah saya Pak yang saya temui ini Pak. Oke, baik Pak. Tapi sebelum kita mulai, ini kan waktunya kita yang mepet ini Pak ya, sebelum masuk kelas ini begitu ya. Iya Pak. Jadi sebelum kita mulai, jadi tujuan Bapak untuk bertemu dengan saya ini apa yang Bapak harapkan Pak? Yang saya harapkan adalah begini Pak, kira-kira solusi apa yang bisa saya lakukan lah, atau solusi apa yang bisa Bapak berikan kepada saya sehingga murid saya yang khususnya yang 3 orang itu Pak menjadi rajin Pak mengerjakan tugas, semua tugas lah yang saya berikan seperti kawan-kawan mereka yang lain. Gitu. Oh gitu ya Pak. Bisa lebih ceritakan lebih detail Pak, masalah ketiga anak ini apa ya Pak? Begini Pak, mereka ini setiap di kelas itu kan setelah pembelajaran materi saya berikan kan, saya kasih tugas Pak. Saya kasih tugas gitu kan. Memang kadang 10, 15, 20 begitu saya kasihkan tugas. Setelah selesai kan saya suruh kumpul. Jadi saya kumpulkan tugas. Ternyata setiap sudah 3 bulan ini saya perhatikan 3 orang ini Pak jarang sekali mengumpul Pak. Jadi maunya sih sebagai guru saya kan ingin ketiga anak ini sama seperti kawan-kawan yang lain gitu. Ketika saya beri tugas, tetap dia mengumpulkan tugas tepat sesuai dengan waktunya. Oke. Kira-kira Pak, menurut Bapak sebagai wali kelasnya, itu penyebabnya apa ya Pak? Kalau menurut saya dan hasil
tanya dengan temannya satu kelas, itu sepertinya eh, mereka itu ada yang eh, eh, dia kalau di rumah itu selalu menjaga adik gitu. Atau di rumah itu bermain dengan teman-temannya yang lebih dewasa gitu. Atau kadang-kadang bermain itu sampai larut malam sehingga mengantuk, Pak. Jadi ketika di sekolah eh, tidak konsentrasi gitu untuk mengerjakan tugas yang saya berikan, sehingga tidak pernah selesai tugas yang saya berikan, Pak. Itu pun bukan hanya tugas di kelas, Pak. PR juga seperti itu. Jadi sampai PR juga seperti itu ya Pak ya? Iya. Tugas di kelas atau PR nggak dikerjakan gitu ya Pak ya? Itu sudah berlangsung berapa lama ya Pak? Kalau yang saya perhatikan, Pak, sudah 3 bulan ini, Pak, mereka bertiga seperti itu. Oke. Kalau dari Bapak, kira-kira Bapak bisa nggak menyelesaikan masalah tersebut? Kalau saya sih akan berusaha, Pak, menyelesaikan masalah karena kan saya wali kelasnya, Pak, gitu. Oke, ya. Kira-kira apa yang Bapak bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah yang di kelas Bapak tadi? Kalau rencana saya sih yang pertama, khusus untuk 3 orang ini saya akan berikan les tambahan. Les tambahan. Les tambahan itu di sekolah setelah jam belajar. Kemudian yang kedua itu saya akan coba home visit, Pak. Home visit ke rumahnya. Apakah di rumahnya itu apa kira-kira masalahnya? Nanti akan saya tanyakan ke orang tuanya. Saya akan beritahu orang tuanya bahwa ketiga anak ini tidak jarang sekali mengerjakan tugas. Saya juga mau tahu yang sebenarnya apa yang terjadi sama ketiga anak ini, Pak. Apakah benar cerita kawan-kawannya itu kalau di rumah itu kalau main sama yang lebih dewasa, pulangnya terlalu larut malam, atau ada juga salah satunya yang selalu tugasnya menjaga adiknya, begitu, Pak. Oke. Kira-kira rencana Bapak kapan mau Bapak lakukan ini, Pak? Kalau untuk yang di sekolah, Pak, rencana pertama mungkin besok sudah bisa saya laksanakan, karena kan di kelas saya nanti setelah pulang sekolah bisa saya berhentikan dulu mereka, saya berikan les tambahan dulu 15 atau 20 menit. Kalau yang home visit, saya kunjungan ke rumah barangkali minggu depan lah, Pak, atau hari Minggu. Kebetulan hari Minggu depan kan ada libur, itu hari Sabtu dan hari Minggu, jadi ada panjang. Mungkin hari Sabtu, kalau tidak hari Minggu depan itu saya home visit, Pak. Saya lakukan rencana yang kedua. Oh, gitu ya Pak ya. Nanti ketika Bapak laksanakan ini, tadi solusi dari Bapak ini tadi ya, melakukan home visit, les tambahan gitu. Kira-kira Bapak melakukannya sendiri atau menggandeng orang lain? Gitu Pak. Kalau nanti yang home visit itu bisa saya lakukan sendiri, Pak, home visit. Tapi kalau nanti yang di sekolah, saya ajukan juga ke guru bidang studi yang masuk untuk sama-sama memberikan les tambahan ke siswa tersebut, Pak. Oke. Oke. Bagus ya Pak. Kemudian Pak, kira-kira Pak, menurut Bapak dengan gambaran solusi, dengan pihak yang ingin Bapak libatkan, kira-kira Pak, masalah ini akan selesainya kapan ya Pak? Bisa diselesaikan dalam berapa lama Pak? Kalau menurut saya paling cepat itu 2 minggu sudah bisa nampak hasilnya, Pak. Dan paling lama itu barangkali bisa saya perkirakan 1 bulan, Pak. 1 bulan Bisa ya Pak ya? tercapai apa yang saya inginkan, Pak. Nanti waktu pelaksanaannya Pak, kan biasanya tuh yang namanya pekerjaan guru itu pasti nanti ada hambatan, begitu ya Pak ya? Biasanya Pak, kira-kira nanti ada nggak hambatan yang Bapak temui? Atau kalau menurut gambaran Bapak, mulus-mulus saja nih, selesai ini cuma 1 bulan, gitu Pak? Kalau yang masalah hambatan, Pak, mungkin yang di sekolah itu tidak ada hambatan ya, Pak, karena kan langsung setelah jam belajar
di sekolah saya laksanakan. Tapi kalau yang home visit barangkali hambatannya ya nanti waktu itu kan kadang-kadang saya juga punya kesibukan di rumah Pak. Kadang-kadang ada kegiatan lain yang pas waktu itu saya janjikan, mungkin saya ada kegiatan lain, atau nanti ketika saya home visit ke rumahnya bisa jadi orang tuanya tidak di rumah atau anaknya tidak di rumah Pak. Tapi saya yakin semua itu bisa diatasi Pak. Oke. Kalau begitu tadi ada hambatannya kalau home visit itu mungkin menyesuaikan waktu ya Pak ya. Kalau menurut Bapak solusinya gimana tuh Pak ngatasi hambatan tuh Pak? Kalau menurut saya ya saya jalani aja dulu Pak. Saya kan datang tepat waktu, kemudian saya buat janji dulu ke orang tua siswa bahwa saya akan berkunjung minggu depan gitu Pak. Oke, buat janji begitu ya Iya, Pak buat ya. janji. Oke. Kalau untuk memberikan les itu nggak ada hambatan ya Pak ya? Kalau memberikan les saya kira nggak ada hambatan Pak, Nggak ada karena kan hambatan. di sekolah. Oke, jadi tadi strategi yang sudah Bapak katakan tadi gitu ya Pak ya. Ada masalah anak-anaknya itu nggak ngerjakan tugas di sekolah, tugas di rumah juga nggak ngerjakan. Kemudian tadi Bapak kasih solusi begitu ya Pak ya. Iya, Pak. Solusi dari Bapak kita kasih les tambahan atau didatangi ke rumahnya home visit gitu ya Pak ya. Jadi setelah rencana-rencana itu Pak, alangkah baiknya kita membuat komitmen dulu. Bapak dulu buat komitmen Bapak. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan supaya ini berhasil gitu. Apa komitmen yang bisa Bapak buat? Kalau komitmen saya Pak, saya akan serius Pak menangani ketiga siswa ini Pak. Karena kan saya sebagai wali kelas tentunya punya di sekolah itu apapun aktivitas anak-anak itu ataupun kegiatan dari siswa tersebut kan menjadi tanggung jawab saya, karena saya kan orang tuanya Pak ketika berada di sekolah begitu. Jadi saya akan berusaha sekuat semampu saya dengan sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang sudah saya rencanakan. Sekali Pak. Kemudian jadi komitmen ini kan harus kita jaga Pak bersama-sama. Apakah Bapak perlu bantuan orang lain untuk mengingatkan Bapak bahwa Bapak ada komitmen untuk menyelesaikan masalah ini, atau nggak perlu gitu? Saya sendiri bisa gitu Pak. Kalau untuk mengingatkan soal komitmen ini saya kira butuh rekan kerja Pak, rekan sejawat nanti yang mengingatkan. Nanti guru kelas 5B Pak, saya minta bantuan untuk mengingatkan saya tentang apa yang sudah saya rencanakan Pak, agar semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Oke Pak, terakhir ini Pak, kalau program yang sudah Bapak buat, rencana yang sudah Bapak buat berdasarkan coaching kita ini hari ini berhasil, oke, kira-kira rencana tindak lanjut Bapak selanjutnya apa Pak? Rencana tindak lanjut saya ya rencana saya kalau ketiga apa yang sudah saya rencanakan ini berhasil dan ketiga siswa saya itu sudah rajin mengerjakan tugas, saya juga akan melakukan hal yang sama dengan semua siswa saya yang ada di kelas 5 dengan harapan dengan perlakuan seperti les tambahan di sekolah, saya kunjungi di rumah atau visit, nilai mereka menjadi lebih meningkat secara klasikal Pak. Secara kelas begitu saya harap meningkat dari apa yang sudah mereka capai selama ini. Gitu ya Pak. Jadi dari proses coaching ini Bapak sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak ya Pak ya. Iya. Jadi sudah clear gitu masalahnya, sudah bisa Bapak laksanakan dengan baik. Sudah Bapak identifikasi, sudah Bapak lihat masalahnya apa, sudah Bapak berikan solusi, sudah Bapak buat komitmen untuk Bapak sendiri. Saya harapkan itu bisa dijalankan dengan baik Pak. Nanti jika sudah berhasil, kabari saya juga Pak. Nah, saya juga pengen tahu progresnya itu seperti apa gitu kan, berhasil atau tidak. Cerita saja, kita ngobrol-ngobrol lagi seperti ini, gitu ya Pak ya. Oke Pak, ya Pak. Nanti setelah apa yang saya rencanakan saya lakukan dan apa hasilnya nanti saya akan obrolkan lagi dengan Bapak. Ya, oke Pak. Oke Pak. Oke Pak, terima kasih Pak, izinnya Ya, Pak. iya, Saya iya, mau iya, masuk Pak. kelas lagi. Terima Oke, kasih oke, Pak. Ya, sama-sama.
Lalu gimana Pak Andi tadi Ya. proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, sudah berlancar Alhamdulillah. dengan baik. Ya, terkait dengan tadi Bapak melakukan proses coaching dengan Pak Andri sebagai coachnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, Bapak sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta, yaitu menyampaikan dengan tujuannya, tujuan dari Pak Adrin tadi melakukan proses coaching sama Bapak agar mengharapkan solusi dari coach, yaitu Bapak sendiri. Kemudian Bapak sudah mengidentifikasi masalah dengan masalah dari Pak Adrin 3 orang siswa ya Pak ya, yang jarang mengumpulkan tugas gitu ya Iya, kan. Kemudian Bapak tadi juga sudah menggali potensi kucinya, menyelesaikan masalahnya. Tadi Kuci dengan home visitnya, berkolaborasi dengan orang tuanya, dan Bapak sudah melakukan tadi rencana aksi, menanyakan rencana aksi pada Kuci gitu. Seperti akan langsung mengimplementasikan, memberikan les tambahan. Kemudian yang terakhir tadi Bapak sudah mengadakan alur Tirta, yaitu tanggung jawab itu ya, berkomitmen agar Kuci melakukan apa yang sudah direncanakan dengan baik gitu. Nah, ini Pak, tadi setelah Bapak melakukan praktik kucing, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Oke, berdasarkan indikator yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya Bu, bahwasanya saya ini yang ingin saya kembangkan itu menjadi pendengar yang aktif gitu ya. Pada saat lakukan kegiatan coaching tadi, saya berupaya untuk menekan ego saya untuk tidak menjudge si Bapak ini kesalahannya apa. Jadi saya berfungsi sebagai pendengar yang baik, saya dengarkan apa ucapannya dan kemudian berusaha untuk mengarahkan potensi yang ada pada Bapak itu tadi supaya bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Ya, dengan kata-kata kunci tadi yang sudah timbul ya Pak ya, Bapak nampak di situ menggali potensinya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Pak, bagus sekali Bapak. Kemudian Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Oke, untuk selanjutnya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Mungkin saya rasa tadi pertanyaan saya mungkin masih kurang maksimal kalau menurut saya. Untuk kedepannya saya akan lebih menggali lagi dan berlatih untuk bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Oh, baik Pak, sangat baik sekali ya Pak ya. Semoga proses coaching ini berjalan dengan baik. Kemudian apa yang diinginkan atau yang diinginkan oleh coaching diimplementasikan dan sesuai dengan harapannya. Terima kasih Pak. Iya Bu, sama-sama.